Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Salsabila. Di sini saya akan membahas seputar mengenai audit SDM. Nah, untuk teman-teman semua yang ikutan nonton, mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa sih itu yang namanya audit SDM. Berdasarkan suku kata, audit SDM ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah audit dan yang kedua adalah SDM. Audit menurut Susilo tahun 2002 mengatakan bahwa audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang faktual dan signifikan melalui interaksi seperti pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Sedangkan SDM itu berarti sumber daya manusia atau karyawan atau pegawai yang ada pada suatu perusahaan. Audit SDM secara singkatnya adalah perhitungan tentang seberapa efektifnya SDM yang berjalan di suatu perusahaan. Perhitungan itu bukan hanya sekedar menghitung angka loh teman-teman, tetapi dalam perhitungan audit SDM diperlukan pengumpulan dan analisis data terkait dengan kegiatan sumber daya manusia seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi dan manfaat, serta manajemen kinerja. Audit ini juga melibatkan penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan, sehingga nantinya kita bisa tahu nih apakah SDM yang ada dalam suatu perusahaan kita itu efektif atau tidak terhadap perusahaan. Nah, jadi untuk tahu apakah SDM yang ada dalam perusahaan kita itu efektif atau tidak itu dari perhitungan audit SDM yang dilakukan dalam perusahaan tersebut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu mengenai konsep audit SDM. Nah, apa sih konsep dari audit SDM ini? Jadi, konsep audit SDM adalah suatu proses evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Audit sumber daya manusia bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam manajemen sumber daya manusia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan melakukan audit SDM, perusahaan itu bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam manajemen SDM, seperti kekurangan keterampilan karyawan, kebijakan yang tidak efektif, atau pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Hasil audit ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif dalam manajemen sumber daya manusia, meningkatkan kinerja organisasi, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, teman-teman tahu nggak sih julukannya bagi seorang audit di suatu perusahaan atau organisasi? Ya, jadi seseorang yang melakukan proses audit itu disebut dengan auditor. Untuk menjadi seorang auditor, diperlukannya keahlian, terutama dalam bidang ilmu pengetahuannya. Selain itu, ketika ingin menjadi seorang auditor, maka kita harus memiliki kemampuan teknis. Nah, kemampuan teknis seperti apa sih yang harus dimiliki? Yang pertama itu, menguasai accounting dan auditing. Yang kedua, peraturan-peraturan. Yang ketiga, proses bisnis auditan. Yang keempat, psikologi, yang kelima komunikasi efektif, dan yang keenam informasi teknologi. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan audit SDM. Tujuan dari audit SDM itu adalah yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah audit. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, auditor melakukan kegiatan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Yang kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Nah, beberapa hal harus diperhatikan auditor dalam audit SDM adalah yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas SDM yang harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program, kualifikasi dari SDM yang terlibat. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja. Dan yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja program. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu audit lanjutan. Langkah keempat sampai kelima itu adalah pelaporan, dan langkah kelima itu adalah tindak lanjut. Nah, dalam tahap audit lanjutan, pelaporan dan tindak lanjut sama halnya dengan proses audit pada dasarnya, di mana pada audit lanjutan auditor akan mengembangkan temuan-temuannya. Pelaporan audit pun disajikan dengan bahasa yang jelas menyangkut hasil audit serta tindak lanjut yang berhubungan dengan rekomendasi dari auditor. Agar audit SDM di suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan sukses, maka ada faktor-faktor penentu yang dapat mempengaruhi keberhasilan audit SDM dalam suatu perusahaan. Dalam SARI 2017 ada 3 faktor penentu keberhasilan audit SDM. Yang pertama adalah model audit. Model audit yang digunakan adalah metode pendekatan riset dan instrumen riset. Yang kedua adalah kompetensi auditor. Yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah pengetahuan dan pengalaman mengenai aktivitas dan proses dari bagian atau pihak yang akan diaudit. Antara lain, audit itu harus yang pertama memiliki kompetensi dalam hal prosedur, metode, dan teknik audit, memiliki kompetensi dalam hal sistem manajemen dan referensi dokumen, memahami situasi perusahaan, dan memiliki kompetensi dalam hal perundang-undangan, aturan yang berlaku, dan persyaratan lainnya di perusahaan. Adapun faktor yang ketiga itu adalah dukungan manajemen puncak dan kerjasama sinergis auditor dengan audit. Tidak terasa sudah berada di ujung pembahasan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak, yang sudah berkomentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.